CV2 import matplotlib as PLT. CV2 ini modul dari OpenCV untuk pemrosesan citra dan matplotlib.pyplot ini digunakan untuk menampilkan gambar dalam bentuk plot. Nah, itu fungsi dari kedua import ini. Nah, berikutnya kita menginput dan membaca gambar BGR-nya dengan image page Lena JPG, di mana image page-nya ini adalah variabel dan Lena JPG ini nama file yang saya gunakan. Nah, dan untuk membaca file tersebut, di sini ada image BGR sama dengan cv2.imread image path. Nah, berikutnya kita memastikan gambarnya berhasil dimuat atau tidak dengan if image BGR is known. Ini untuk mengecek apakah gambar berhasil dibaca. Jika gagal atau image BGR-nya adalah known, hasilnya known, maka program akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan. Nanti jika gambarnya tidak ditemukan, maka akan muncul pesan errornya seperti ini, gambar tidak ditemukan. Nah, berikutnya untuk mengkonversinya ke grayscale, kita menggunakan image gray sama dengan cv2.cvt_color, di mana cvt_color ini digunakan untuk konversi warna. Dan cv2_color BGR to gray ini menentukan bahwa konversi dilakukan dari BGR ke grayscale. Nah, berikut untuk menyimpan versi grayscale, perintahnya adalah cv2imwrite. Nah, file yang disimpan nanti akan ada namanya, yaitu lenagray.jpg. Berikutnya untuk Gaussian blur-nya, image blur sama dengan cv2 Gaussian blur, image gray dengan ukuran matriks 5x5, dan 0 ini adalah defisiensi standar sigma, dihitung otomatis dari ukuran kernel. Nah, berikutnya untuk deteksi keninya, kita menggunakan perintah adjust sama dengan cv2 kenny. Kita memanggil image blur-nya dengan threshold satunya itu 100 dan threshold 2-nya 200. Ini artinya algoritma kenny untuk image blur-nya sama dengan input. Nah, di sini kita harus input 8 bit dan 1 kanal. Nah, untuk threshold-nya 100 dan 200, yaitu low dan high hysteresis threshold. Berikutnya untuk menampilkan hasilnya, kita plot figure dengan ukuran 12x4, di mana lebarnya itu 12 inci dan tingginya 4 inci. Di sini kita akan menampilkan subplot pertama, 1 baris 3 kolom, posisi pertama. Untuk judul plotnya atau plot title-nya original BGR. Plot IMSO-nya untuk menampilkan hasil dari gambar BGR. Kita pindah pada subplot yang kedua dengan judul subplotnya grayscale. Plot IMSO-nya yaitu menampilkan citra grayscale dengan color map abu-abu. Subplot yang ketiga, judul subplotnya Kenny Edges. Untuk plot IMSO-nya dia akan menampilkan hasil deteksi TP. Plotting layout-nya ini berfungsi untuk menyesuaikan spasi antar subplot agar gambarnya tidak bertumpuk. Dan plot show-nya ini dia fungsinya untuk menampilkan semua plot. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba jalankan programnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar original BGR-nya, ada gambar grayscale-nya, dan ada hasil deteksi Kenny-nya. Kita lanjut pada tugas yang berikutnya, yaitu deteksi wajah secara langsung. Di sini saya menggunakan metode Kenny. Kita langsung saja pada penjelasan kodenya. Di sini untuk import library-nya ada from ipython.display, import javascript display, ada from base 64, from import base 64 code, from google.color.output, import frjs, import
CV, NumPy SNP, Matplotlib, .pyplot, ASPLT. Nah, untuk baris JavaScript, eval, JS, display, PNM4 decode ini fungsinya untuk mengaktifkan kamera di collab dan memproses gambar hasil jepretan dan mengubahnya menjadi data gambar. Nah, untuk CV2 ini OpenCV, pustaka utama untuk pemrosesan gambar. NumPy ini untuk membuat array, dan Matplotlib ini untuk menampilkan gambar di Google Colab. Nah, berikutnya untuk mengambil gambar dari kamera, kita bisa lihat codingannya, script JS sama dengan, nah berikut ini codingannya, yang artinya JavaScript digunakan untuk, codingan ini digunakan untuk menyalakan kamera, menampilkan video live sementara, mengambil foto setelah kurang lebih 5 detik, ya, mengambil foto kurang lebih 5 detik dan mengubahnya menjadi data URL atau gambar dalam bentuk teks, lalu mengembalikannya ke Python. Nah, ini fungsi dari codingan ini. Berikut untuk mengubah teks gambar menjadi gambar nyata, kita bisa menggunakan perintah gambar sama dengan bnm4 decode data URL split. Nah, bisa kita lihat codingannya, ada array gambar sama dengan NumPy from buffer byte gambar, NumPy int8, dan citra BGR sama dengan cv2.imdecode array gambar cv2imread color. Nah, untuk b6 decode-nya ini berfungsi untuk mengubah teks panjang atau bs64 ke data menta gambar. Dan untuk NumPy from buffer-nya ini dia fungsinya untuk mengubah data menta ke array NumPy atau angka, dan cv2imdecode ini fungsinya untuk membaca array gambar dan mengubahnya ke format gambar berwarna. Nah, berikut untuk mengecek gambar dan menyimpan salinannya, kita menggunakan if. Kita cek apakah gambar berhasil dimuat atau tidak. Nah, di saat kita mencoba run, jika wajah kita tidak pas dengan kamera, maka akan muncul error seperti ini, gagal memuat gambar dari kamera. Karena kalau wajah kita tidak jelas dan tidak pas dengan kameranya, maka kameranya tidak akan bisa mendeteksi wajah kita. Nah, berikutnya untuk menyimpan salinan dari gambar asli, yaitu citra tampil sama dengan citra bgr.copy. Ini untuk menyimpan tinggi dan lebar gambar, untuk digunakan untuk menyimpan salinan dari gambar asli. Di sini kita menggunakan perintah citra tampil sama dengan citra bgr.copy. Untuk tinggi dan lebarnya sama dengan citra bgr save to. Ini simpan tinggi dan lebar gambar digunakan untuk menghitung luas wajah nanti. Nah, untuk ubah gambar ke grayscale dan blur, kita menggunakan perintah citra abus sama dengan cv2.cvtcolor, citra bgr cv2.color bgr to gray, dan citra abus sama dengan cv2 Gaussian blur. Nah, ini fungsinya untuk mengubah gambar jadi grayscale abu-abu supaya lebih sederhana diproses. Tambahkan blur atau Gaussian blur untuk mengurangi noise agar hasil TP tetap stabil. Itu fungsi dari codingan ini. Nah, berikut untuk deteksi TP dengan Kenny. TP sama dengan cv2.kenny, citra abus 50 kali 150. Nah, fungsi Kenny digunakan untuk mendeteksi pinggir objek gambar dengan parameter 50 dan 150 adalah ambang bawah dan atas atau threshold untuk mendeteksi TP. Di konturnya bisa kita lihat pada codingan di bawah ini.
jika wajah ditemukan maka hasilnya false. Nah, untuk for katein kontur ada X, Y, W, H sama dengan CV2 bonding rate. Di mana X dan Y ini posisi kiri atas kotak, W dan H adalah lebar dan tinggi kotak, dan luas, untuk mendapatkan luas, kita kalikan W dan H. Berikut untuk kita saring kontur yang tidak cocok, maka perintahnya adalah if luas. Nah, bisa kita lihat codingannya yang ini. Untuk codingan ini, mengapa kita pakai codingan ini? Karena fungsi dari codingan ini adalah saring kontur yang tidak cocok. Makanya kita memakai perintah yang ini. Nah, jika cocok gambar kotak wajah, maka perintahnya adalah CV2 rectangle citra tampil X tambah W, Y tambah H. Nah, jika wajah ditemukan, maka hasilnya true. Artinya, jika kontur memenuhi semua syarat pada gambar kotak hijau di sekitar wajah, maka cukup gambar satu kotak, tidak perlu lanjut kontur lain. Itu maksud dari perintah ini. Berikutnya, jika tidak ada wajah, maka perintahnya adalah wajah tidak terdeteksi. Gambar ditampilkan tanpa kotak hijau. Nah, berikut untuk menampilkan hasil dari ketiga panel, maka seperti biasa kita plot figure fixes. Untuk ukurannya ini adalah 18x5. Untuk panel satunya itu ada gambar asli dengan kotak hijau jika wajah terdeteksi. Gambar 2-nya itu adalah gambar grayscale, dan gambar 3-nya itu ada gambar hasil deteksi T-bikini. Nah, kita coba run di sini. Kita coba jalankan. Di sini kita lihat ada gambar asli dan kotak wajahnya. Terus yang kedua ada gambar grayscale, dan yang berikutnya ada gambar hasil deteksi T-bikini.